Bismillahirrahmanirrahim. Mulane ajaran sitan min sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min sawal fakaan nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane ku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Nah, kula cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora poso. Tapi kula tuh ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun napa amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nek poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kathah hebatnya ini. Nabi kena nabi. Ora tau dosa wong apik. Tak saingi poso sak wulan. Jadi Nabi ini kalah khusuk. Nabi ini kalah apa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mungkin khusus anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Kowe poso sedina mau kakno poso sedina. Fa innahu siyamun apa? Kalau kuat poso terus Nabi juga la afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Ya wak sahabat ke Mustafa kan yang ngomong ya nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal loh Nabi sebelum Ramadan hari Isa itu nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu diriwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah terakhir Isya itu. Ya sudah terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri ono sing muni 6, ono sing muni 8. Ana sing muni 4. Lah si alir ana sing muni 20. Itu mari perkara ora ana sing muni napa? 20. Tebak-tebakane iku 6, 8, 4. Nah, aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian. Tapi ora Gus loro. Mon, gue mau niki cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene.
salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin niku 10 rakaat. Sing jan muakkadah ratibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah, ba'da zuhri kali. Berarti hitung gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8. Ojo hitung pada qoblal maghrib mari ora pantes ya. Orang macam pantes. Terus qoblal isya 10. Iku senjan sunat napa? Wadah. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nawawi gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin, ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter di Cina Umar menang kaji Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kaji Muhammad kudu duwe Islam. Sak roro wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sidina Umar. Lho Wahabi mlete ning ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mare kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi tarawih rong. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Ya nak takok apa oleh Gus Balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad per apa. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa akhir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batal, nek aja tinggal udah mau ngakeh. Ada kal kita dadi kiai ora tahu tahiyat ula. Wah. Takok balam wah. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammadiyah aku ngalim pokoke sampeyan cetak kok. Jenenge ta Muhammadiyah aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu ana Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durung NU durung napa. Wong alim sing dorong-dorong NU ta napa. Mesti bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis satu Bukhari Muslim langsung pol mitan netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum. Karena Ubay kan karepe sopan.
Tapi justru panik niku malah nentang pren. Tane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan. Soalnya kepingin yang ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan gitu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasannya itu apa? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu tenggelam itu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl itu dulu sinten Sayyidina Ali di papas terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, tenggelam hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tamu apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa? Imam ning tengah-tengah apa? Sholat. Mulane ini fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, ben sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hadis.
Sahabat itu hanya lucu tenan. Sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau. Sahabat juga rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadil hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah, mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu tadi. Ini kan itu kan, si tinggal tenan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin nak Rasulullah jadi Nabi tenan, mau ngapain tenan? Kalau nu yakin, ainul yakin tenan. Mungkin tak main cerita. Segi mami itu Abdurrahman bin Auf, sinten Abdurrahman? Pon. Bareng sholat lagi rakaat ya Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri bawa nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti nak Rasulullah terus dia. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau yo ora paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat yo ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan ana wong alim kan ana sing diurunno le. Keliru meneh nek yo ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marat ora gelem napa? Nah itu yang di luar dugaan sahabat itu kan lebih, waduh Rasulullah hasil rawuh mau ditinggal. Ini Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah jadi Nabi tenan. Lu cara kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek santri dia masuk teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi gitu, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah zuhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri kebiasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso, mau ngimami wong awam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tare-tare dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kayak wah kali-kali. Oh jadi cerita hukum. Malah sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna Aufin walahul fadlu abad. Tak urip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Rujune Rasulullah tersinggung kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas imam Ruhin meskipun Abdul Qullah misalnya cara derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis.
Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kau wonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ngirsi. Uang nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa? Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walad dolin Yasin, Allahu Akbar gawe saya. Napa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Itu repot mazhab namanya. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek nek pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Kali sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Pirang. Kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus kula pun sepuh traweh ora pagi putih Mbak. Jarene tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang Bang. Lah putih kesane bus warga umum tuwa. Ampun gelo Bang. Dalane mlebu warga mboten traweh to Mbak, termasuk dibare ati. Wah, nggih Gus cocok. Pertama udah cerita cakep nom saiki Gus jak traweh khusuk ora gelem, tumakne nae ranteng kan. Panggil Mbak traweh jenengan wis ora payu malah mati mgel. Gelo ku senar swarga sik gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng dene tak nasihat seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo wedi ra mlebu swarga. Wedi ra mlebu do. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean tak usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah.